Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semua sahabat super fantastis dimanapun anda berada, apa kabarnya? Semoga kesehatan dan kemudahan segala urusan selalu menyertai kita semua, amin. Selamat datang di channel ini, tepatnya hiburan sekaligus pelajaran, karena di sini kita akan menyatukan kecerdasan dalam satu tempat. Bersiaplah untuk menemukan kebijaksanaan dalam setiap kisah nyata yang terjadi di alam jagat raya ini. Kisah nyata yang selanjutnya diringankan dengan sentuhan sedikit humor agar kita selalu senantiasa mengawali hari dengan senyuman, karena hidup ini terlalu berat untuk kita yang tidak mau tersenyum. Siapkan secangkir kopi hitam untuk menemani hari Anda dan selamat menonton. Orang tua sebagai tiang utama dalam konstruksi kehidupan memiliki peran yang tak tergantikan dalam membimbing, mencintai, dan membesarkan kita. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya suatu tindakan moral, tetapi juga untuk penghargaan terhadap segala pengorbanan dan cinta yang telah mereka berikan sepanjang hidup kita. Inilah mengapa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua menjadi suatu nilai yang sangat dihargai dan memiliki dampak positif yang mendalam. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua diabadikan dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ayat-ayat Al-Quran secara jelas menyampaikan instruksi dan tuntunan terkait hubungan anak dengan orang tua. Begitupun sebaliknya, manakala seorang anak berbuat sebaliknya alias durhaka kepada kedua orang tua, maka hal tersebut tergolong kepada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Durhaka kepada orang tua dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dilarang dalam Islam. Anak yang durhaka kepada orang tua dianggap melanggar perintah Allah dan dapat menanggung akibat yang berat, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Seperti halnya kisah nyata yang akan menjadi pembahasan pada penjelasan kali ini, di mana terdapat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ia pun mendapatkan balasan yang setimpal langsung di dunia. Seperti apa kisahnya? Mari simak video ini sampai akhir. Semoga hal ini menjadi pembelajaran sekaligus pengetahuan baru untuk bagaimana kita seharusnya memperlakukan kedua orang tua kita sehingga kita terbebas dari golongan anak durhaka. Amin. Kisah bermula sekitar awal tahun 90-an. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun menjerit-jerit seorang diri di rumahnya saat menjelang waktu maghrib, terutama pada bulan Ramadan. Dia meraung setiap hari bagaikan orang yang tengah mengalami penyiksaan. Merasa ada keanehan dengan apa yang dialami anak ini, akhirnya ia dibawa ke seorang tokoh agama setempat untuk diobati. Setibanya di hadapan sang ustadz, pemuda itu kemudian menceritakan satu peristiwa menyayat hati. Ceritanya beberapa tahun sebelum itu, dia tinggal dengan ibunya. Dia mengaku kalau dia adalah anak yang nakal dan suka melawan dan menghardik orang tuanya, serta menolak saat diajak melaksanakan sholat. Suatu hari, ibunya meminta ia membelikan makanan untuk berbuka puasa. Saat itu si anak yang tengah tidur merasa kesal. Setelah berulang kali diperintah, si pemuda menuruti kemauan ibunya. Namun sayangnya hal itu disertai dengan perasaan kesal. Karena merasa jengkel kepada ibunya, bisikan setan pun datang. Bukannya lauk pauk yang dibelikan oleh anak ini, melainkan ia membelikan daging babi. Hal ini bukan hanya terjadi kali ini. Ia pun pernah membelikan ibunya daging ular. Saat ibunya bertanya tentang daging tersebut, anaknya menjawab kalau daging yang dibelinya adalah daging sapi. Perbuatan durhakanya tersebut ia lakukan di bulan puasa, manakala daging tersebut akan disantap ibunya sebagai makanan berbuka. Kini ibunya sudah tiada. Dia tak mampu menahan perasaan bersalahnya, hingga menyebabkan dia menangis setiap hari mengenang dosa-dosa kepada ibunya. Setelah semuanya yang pernah ia lakukan pada ibunya ia ceritakan kepada Pak Ustadz, ia berkata, "Hidup saya tidak tenang, Pak Ustadz.
Mau minta maaf, ibu sudah meninggal. Tiap maghrib badan saya panas seperti tersambar api. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Semua jamaah yang kebetulan hadir dalam kesempatan itu dan mendengar cerita pemuda tersebut turut berurai air mata. Mereka tak pernah membayangkan jika ada seorang anak yang tega membohongi wanita yang telah mengandung dan merawatnya bertahun-tahun. Sang ustadz pun kemudian menjawab, "Alhamdulillah, akhirnya kau menyadari kesalahanmu. Sekarang kau harus bertobat dan memohon ampunan pada Allah. Doakan kedua orang tuamu dan mulailah perbaiki diri dengan melakukan perbuatan baik." Durhaka kepada orang tua dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan etika Islam. Tindakan ini dapat mengakibatkan hilangnya berkah dalam hidup dan bisa berpotensi mendatangkan hukuman di akhirat. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan beratnya konsekuensi bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam Islam, penting bagi seorang anak untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik dan patuh terhadap orang tua. Jika ada ketidaksepakatan atau konflik, Islam mendorong penyelesaian masalah dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, tetapi tanpa meninggalkan kewajiban berbakti dan menghormati orang tua. Karena durhaka pada orang tua, di samping berpotensi mendatangkan hukuman berat di akhirat, hal tersebut juga berpeluang mendatangkan ajab yang pedih langsung di dunia, seperti apa yang dirasakan pemuda tersebut saat ini. Demikianlah kisah nyata anak durhaka kepada orang tua ini disajikan. Kiranya hal ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk merenung dan mengambil pelajaran berharga. Kisah semacam ini seharusnya menjadi peringatan akan beratnya konsekuensi dari perilaku durhaka terhadap orang tua, yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang dijelaskan dalam ajaran agama. Selain itu, kisah ini dapat menjadi panggilan untuk introspeksi diri. Masing-masing diri kita harus merefleksikan perilaku dan sikap terhadap orang tua. Apakah kita sudah berusaha sebaik-baiknya untuk berbakti kepada mereka, atau malah terjerumus dalam perilaku yang tidak senonoh? Abu Bahroh radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas dan memutus tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga kisah ini dapat menginspirasi perubahan positif dalam sikap dan perilaku kita terhadap orang tua, serta membawa manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kita dan keluarga. Wallahu a'lam.